Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Irawan. Saat ini saya berusia 23 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Kranggan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah TPM Total Productive Maintenance yang diampu oleh Bapak Henry STMT. Oke, untuk NIM saya 416183100060. Untuk judul jurnal saya adalah Optimasi OEE melalui LEN dan TPM di perusahaan pembuat karung semen. Oke, judul jurnal asli untuk jurnal saya ini adalah Optimization of Overall Equipment Effectiveness through LEN and Total Productive Maintenance in a Cement Paper Bag Manufacturing Company. Penulis atau autor dari jurnal ini adalah Marvis B. Haley dan Marvis E. Nurona. Untuk tahun terbit adalah 2021 dan sumber jurnal adalah Proceeding of 11 Annual International Conference on Industrial Engineering and Operation Management in Singapore. Link jurnal adalah www.iomsociety.orange/Singapore 2021 papers 822. Oke, pendahuluan. Salah satu ukuran terpenting dalam dunia industri adalah efektivitas peralatan keseluruhan atau biasa disebut dengan OEE. OEE juga menunjukkan sejauh mana proses manufacturing ini berlangsung dengan produktif dan berfungsi sebagai pengukuran umum dan inklusif tentang seberapa baik kinerja operasi manufaktur perusahaan. Oke, pada penelitian kali ini terdapat target pencapaian produksi untuk OEE yang pada tahun 2019 di perusahaan semen ini, karung semen ini tidak target atau hanya 89,86%, sedangkan target di tahun 2019 itu adalah 90%. Oke. Dan di tahun 2020 perusahaan mengedepankan untuk mencapai target 90% tersebut. Akan tetapi, manajemen tidak menggunakan OEE, malah memakai metode lainnya untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu, hal inilah yang mendasari terjadinya penelitian pada jurnal ini. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada jurnal ini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah menentukan faktor signifikan yang dapat mempengaruhi target OEE 90% yang belum tercapai pada kapasitas produksi 21 juta unit karung. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi area improvement yang signifikan dan tepat sehingga OEE dengan target 95% pada tingkat produksi 90 juta kantong dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah merekomendasikan peta jalan strategis untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat OEE 95% menuju pemanfaatan OEE yang maksimum dan efektivitas biaya operasi. Oke, kemudian adalah tinjauan pustaka. OEE sendiri merupakan bagian dari 3 faktor operasional, yaitu yang pertama adalah ketersediaan, kualitas, dan kinerja. Ketersediaan adalah ukuran persentase jam peralatan berjalan yang tersedia pada waktu tertentu, sedangkan kualitas adalah ukuran keaktifan pabrik dalam menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Untuk kinerja, yaitu ukuran kecepatan atau efektivitas peralatan dalam hal output teoritis versus output aktual dari peralatan. Terus dalam jurnalnya di tahun 2017 mendefinisikan OEE sebagai ukuran kinerja dan produktivitas operasi manufaktur dan dinyatakan dalam bentuk presentase. OEE berfokus pada 6 big loss. Yang pertama yaitu kegagalan equipment atau failure, yang kedua adalah setup dan adjustment, yang ketiga adalah waktu tunggu dan minor stop, yang keempat adalah pengurangan kecepatan, yang kelima adalah defect dan rework, yang keenam adalah berkurangnya hasil. Oke, metodologi penelitian. Untuk meningkatkan OEE, penelitian ini berfokus pada 3 hal, yaitu availability, quality, dan performance. Dan fokusnya adalah mengidentifikasi akar penyebab yang mempengaruhi 3 elemen tersebut dan mengembangkan solusi untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dan kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan. Dengan metode IPO, Input,
output dan proses. Untuk input di sini yaitu peneliti mengedepankan interview, observasi lapangan, memakai downtime data, resection data, kemudian mengedepankan top cause yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap OEE, kemudian menghitung seberapa besar gap OEE yang terjadi dari target dan aktual yang dihasilkan. Kemudian memakai lens solution, availability dikali dengan quality dikali dengan performance untuk mengimprove SOP. Oke, yang selanjutnya adalah proses. Proses di sini peneliti menggunakan Pareto analysis, kemudian memakai proses review SWOT, kemudian memakai validation cause dengan menggunakan Genba walk atau melakukan Genba ke lapangan atau kunjungan ke lapangan untuk mengetahui current state map yang sebenarnya. Kemudian root cause analysis dengan memakai tree diagram dan 5W+1H, dan memakai lean tools yaitu TPM dan Pokayoke. Kemudian memakai work standardization system dan SOP atau procedural review. Kemudian adalah output. Output di sini banyak hal yang ingin peneliti hasilkan, yaitu yang pertama adalah untuk menjelaskan seberapa besar gap atau jarak di OEE, kemudian mengidentifikasi area yang dapat dijadikan improvement, kemudian menghasilkan solusi untuk memunculkan solusi yang tepat untuk menghasilkan OEE 95% dan menghasilkan availability, kualitas, dan performance yang memenuhi target 95%. Dan untuk melakukan pengumpulan data, penulis menentukan cara dan menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara kepada personel terkait. Yang kedua adalah observasi untuk validasi data. Yang ketiga adalah membuat Pareto untuk menentukan akar masalah. Yang keempat adalah analisis SWOT. Yang kelima adalah analisis root cause dengan fishbone diagram. Berikut adalah SWOT, strength, weaknesses, opportunities, and threat. Yang keempat selain root cause adalah fishbone diagram, yaitu material, method, machine, mother, nature, measurement, and man, dan tambahan environment. Kemudian peneliti juga memakai decision metric atau Einstein untuk melihat solusi apa yang akan berdampak langsung dan mudah untuk diterapkan. Untuk pengumpulan data, perusahaan subjek penelitian ini adalah perusahaan terbesar dalam industri manufacturing kantong semen dan memiliki kapasitas produksi 216 juta kantong per tahun. Perusahaan menggunakan dua bahan yang berbeda untuk kemasan semen, yaitu yang pertama adalah satu kantong untuk WPP plastik anyaman polipropilena, yang kedua adalah kantong kertas semen kraft dan memiliki kapasitas maksimum 90 juta kantong per tahun. Cukup banyak ya. Kemudian saat pengumpulan data ditemukan bahwa target OEE pabrik pada tahun 2020 adalah 90%. Sedangkan di sini peneliti men-challenge dirinya sendiri bahwa akan meningkatkan OEE sebanyak 95% dari yang tadinya 90%. Sedangkan di tahun 2019 di sini tertulis bahwa pencapaian aktual hanya sebesar 89,86% pada tahun 2019. Dan ini produksi mencatat total waktu berhenti atau downtime sebanyak 229,4 jam. Yang berarti dengan laju mesin 171 kantong per menit, 229 jam,4 jam, berarti itu downtime yang menghasilkan kerugian sebesar 2.353.644 pieces tas atau setara dengan 3.530.466 peso dengan asumsi per kantong mendapatkan keuntungan 1,5 peso. Itu jumlah yang sangat cukup banyak. Untuk jumlah defect sendiri atau jumlah rasio kegagalan atau NG mencapai 58.000 pieces kantong pada tahun 2019 atau sekitar 394.000 peso untuk seluruh kantong atau pemborosan produk karena reject. Oke, untuk pengolahan data di sini penulis menggunakan 5
hal, yaitu yang pertama adalah analisa flow proses untuk melihat flow proses yang ada mulai dari bahan baku sampai pemeliharaan peralatan. Kemudian yang kedua adalah tinjauan proses pemecahan masalah, yaitu melakukan Genba untuk memperoleh data apa saja yang dilakukan operator pada saat terdapat masalah. Kemudian yang ketiga, analisa Pareto. Pareto yang dikumpulkan adalah dari dua data. Yang pertama adalah data downtime, yang kedua adalah data dari data reject atau defect. Kemudian yang keempat adalah analisa SWOT, strength, weaknesses, opportunities, threat, dengan melakukan analisa pada proses. Kemudian yang kelima adalah membuat RCA atau root cause analysis. Yang pertama adalah tinjauan flow proses. Berdasarkan pemetaan flow proses di samping, pembuatan kantong kertas semen terdiri dari dua proses utama, yaitu tubing dan bottoming. Tubing terlihat dari garis titik-titik yang berwarna biru, yaitu berupa pelepasan gulungan kertas, pencetakan disentas, pengeleman jahitan atau penjilitan, dan pemotongan dan pembentukan tabung sederhana. Kemudian proses bottoming terdiri dari feeding dan registrasi, pengeleman bawah, pembentukan tas, dan palletizer. Kemudian tujuan flow proses. Tujuan untuk flow proses pada saat terjadinya masalah. Di sini ditemukan kesimpulan bahwa yang pertama adalah operator dapat melakukan troubleshooting sendiri jika tidak diperlukan izin kerja. Kemudian yang kedua adalah jika pekerjaan dikaitkan dengan risiko keselamatan dan kesehatan, maka operator wajib untuk meminta izin kerja kepada atasannya. Kemudian yang ketiga, setelah penyesuaian, operator dapat menjalankan peralatan untuk menguji apakah peralatan sudah berfungsi dengan baik atau belum. Dan operator dapat menghentikan mesin apabila mesin belum berjalan dengan sempurna. Kemudian yang keempat, selama fase uji coba, peralatan akan menghasilkan produk defect atau penolakan yang banyak karena tidak dapat menghilangkan produk di dalam mesin atau bahkan memulihkannya. Oke, yang ketiga adalah analisis Pareto diagram. Untuk analisis Pareto diagram sendiri, di sini Pareto diagram yang pertama adalah downtime atau lost time yang disebabkan karena waktu berhenti mesin 229,4 jam dan menghasilkan sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak lebih dari 20 data. Dan berdasarkan data tersebut dibuatlah Pareto dan ditemukan data bahwa terdapat 3 penyumbang utama, yaitu 80% dari total downtime. Yaitu yang pertama adalah timing belt cut off, yang kedua adalah kerusakan conveyor stack loader, kemudian yang ketiga adalah kerusakan pompa tinta dan dapat dianalisa melalui 5W+1H. Kemudian yang kedua adalah analisis Pareto defect diagram, yaitu dengan mengumpulkan beberapa banyak hal yang merupakan defect di dalam proses manufacturing. Dan pada Pareto yang ada di sini ditemukan bahwa defect tertinggi adalah cetakan terpotong dan diikuti oleh masalah tabung, kantong cacat, kantong terbalik, dan diperhitungkan sebagai kontributor utama dari penolakan kualitas total dalam penelitian ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah diagram Pareto dan setelah menelaah dari downtime dan defect, yang selanjutnya adalah analisa SWOT atau strength, weaknesses, opportunity, dan threat, yaitu diamati bahwa defect yang ada sebagian besar berasal dari dua area proses, yaitu area ini adalah mesin tubing dan bottoming seperti yang saya jelaskan tadi. Selain itu, kurangnya komunikasi dari personil menghasilkan banyak defect yang disebutkan oleh salah satu operator selama wawancara, serta kurangnya kompetensi teknis operator. Subjek SWOT kali ini dan dalam penelitian ini dalam manpower atau personil yang bekerja pada perusahaan yang diteliti. Kemudian, root cause analysis atau RCA downtime. Yang pertama, masalah yang ada pertama adalah seringnya belt putus dan akhirnya tidak ada stok timing belt di gudang. Penanganannya yaitu membuat implementasi pelatihan dan membuat program untuk operator.
Pendekatan 1H dilakukan setelah analisa SPOT selesai dan menemukan hasil bahwa downtime timing belt dilakukan oleh operator. Hal ini disebutkan pada Y ketiga, yaitu operator was not aware of the function of spring-loaded arm and lack of experience and involvement in maintenance repair. Berikut adalah rincian dari 5 Y yang ditemukan oleh peneliti. Yang pertama adalah belt putus pada saat fogging dan seringnya frekuensi belt putus pada saat penyumbatan. Kemudian yang kedua adalah setting yang tidak tepat atau terlalu ketat. Yang ketiga adalah stopper yang salah ditempatkan oleh operator. Yang keempat adalah operator tidak menyadari fungsi dari peer loaded arm. Kemudian yang kelima adalah kurangnya pengalaman dan keterlibatan perbaikan oleh maintenance. Kemudian RCA yang kedua adalah RCA downtime untuk stack loader stop. Penanganan yaitu pengembangan personil tentang AM atau autonomous maintenance dan membuat sistem flow dan logbook prosedur dan merubah mindset operator. Pendekatan 1A dilakukan setelah analisa SBOT selesai dan menemukan hasil bahwa downtime stack loader stop masih disebabkan oleh operator sendiri. Tim peneliti menemukan hasil bahwa terdapat akumulasi 636 menit waktu untuk setting peralatan dan 180 menit download stock loader malfunction. Dan berdasarkan tes yang dilakukan terhadap potensi loss yang terjadi, terdapat potensi loss 32.136 pieces product. Beberapa penyebab yang ada antara lain gagal untuk mendokumentasikan equipment, kemudian operator menunggu teknik terlalu lama, kemudian tidak ada pedoman penanganan, kemudian yang keempat, mindset dari operator itu kurang, kemudian yang kelima, tidak ada background maintenance. Kemudian RCA yang ketiga adalah downtime untuk display ink pump atau kebocoran pada ink pump. Penanganannya yaitu membuat improvement dan memberi pengetahuan personil tentang part yang ada, memastikan semua tindakan dan modifikasi telah dikomunikasikan terlebih dahulu. Beberapa penyebab yang ada berdasarkan analisis yang ada oleh peneliti yaitu tidak ada output tinta, pompa overhead, impeller tersumbat, kemudian benda asing dalam tangki pipa, dan stainer hilang. Kemudian RCA yang selanjutnya adalah RCA untuk defect dengan menggunakan point factor root cause analysis atau 3 causes. Beberapa root cause yang ditemukan setelah membuat RCA banyaknya defect adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gagal untuk menyadari resiko kegagalan teknik. Kemudian yang kedua adalah gagal untuk menyadari efek memperbolehkan semua operator senior untuk cuti secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada laporan settingan. Yang keempat adalah stuck hanya di 5 hari kerja sementara permintaan banyak. Kemudian yang kelima adalah kegagalan leader atau komitmen tentang kualitas. Hasil analisa downtime yang selanjutnya, yaitu masalah pertama, terdapat 3 faktor utama penyebab kurangnya kompetensi operator, yaitu kurangnya waktu kerja untuk pengoperasian peralatan, kurangnya pemeliharaan preventif, dan aspek kualitas. Kemudian penyelesaiannya adalah atasan langsung dan karyawan harus bertanggung jawab untuk melakukan analisis kompetensi dan memastikan tingkat yang diperlukan untuk setiap kompetensi sesuai dengan kebutuhan di stasiun kerja. Merubah jabatan operator yang usianya lebih dari 20 tahun kerja menjadi teknisi. Dengan hal ini terjadi penurunan downtime sebesar 46,62 jam atau 5,6% dari sisi availability peralatan. Kemudian masalah yang kedua, saat wawancara dengan penjaga gudang, batasan untuk part tertentu akan disimpan maksimal 17 pieces, sehingga hal ini menyebabkan part dengan intensitas rusak tinggi akan mengalami shortage. Penyelesaiannya adalah melakukan simulasi Monte Carlo. Setelah melakukan simulasi, nilai optimal untuk inventarisasi bagian tertentu diidentifikasi, dan nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat persediaan maksimum adalah 17 pieces. Kemudian yang kedua adalah tingkat pemesanan ulangan dari 7 pieces. Kemudian yang ketiga, jumlah pesanan adalah 12 untuk menghindari kehabisan stok. Masalah yang ketiga adalah terdapat barang asing yang masuk ke dalam tangki tinta sehingga terjadi error terhadap ink pump. Penyelesaiannya adalah operator secara manual mengisi tangki tinta untuk memastikan pasokan yang stabil ke tangki pencetakan.
Kemudian saringan dimasukkan ke dalam tangki untuk mencegah bahan asing masuk melalui pompa untuk memastikan volume yang diharapkan terkirim. Kemudian dengan mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya kembali, ketersediaan peralatan akan meningkat 0,6%. Metrik keputusan. Melalui segenap analisis yang ada dan root cause analisis yang telah dibuat, maka dapat dijadikan acuan untuk membuat decision matrix atau Eisenhower. Keputusannya antara lain, keputusan tinggi yaitu membuat database downtime yang dapat diakses oleh seluruh personil. Kemudian pelatihan silang antara departemen produksi dan teknik. Kemudian membuat perintah kerja atau WI, work instruction. Kemudian membuat pedoman pemecahan masalah. Kemudian melakukan pelatihan tenaga kerja oleh senior untuk memperbarui dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja. Kemudian yang law adalah pelatihan semua personel tentang autonomous maintenance. Kemudian peningkatan sistem. Peningkatan sistem di sini terjadi untuk proses troubleshooting jika ada masalah. Yaitu hasilnya adalah operator akan dapat menangkap semua informasi yang diperlukan oleh pekerja manapun selama pemecahan masalah. Ini akan mempersingkat waktu henti lebih dari 50%. Hal ini juga akan menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah, sehingga terjadi peningkatan waktu pengoperasian mesin yaitu 46,62 jam atau setara dengan 2,5% dalam availability. Perubahan jam kerja. Jam kerja yang tadinya 5 hari kerja dengan 8 jam kerja per shift diganti menjadi 4 hari kerja dengan 10 jam kerja per shift, menjadikan waktu persiapan awal shift 30 menit hilang dan produksi bertambah 5.400 pieces. Dan terlihat pada diagram di samping, total produksi per minggu, hasil produksi meningkat cukup tajam. Dari yang tadinya 172.800 menjadi 178.200 karena menghilangkan proses setup pada awal shift. Kemudian roadmap strategi dengan metode PDCA. Beberapa strategi dalam metode ini adalah metode PDCA, yaitu plan menggunakan OEE, needs, estimasi TPM, dan develop workflows. Kemudian do, mengupgrade pengetahuan tenaga kerja, menganalisa resiko dan keuntungan yang ada, dan implementasinya. Kemudian cek, monitoring hasil, kemudian mengoleksi data untuk plan dan DPM, kemudian mempelajari implementasi yang sudah ada, dan cek apakah tujuan tercapai atau tidak. Kemudian action melakukan standarisasi LAN dan DPM, dokumentasi semua hal, meneruskan improvement untuk continuous improvement. Manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari diagram di samping, yaitu untuk kerugian dalam peso menurun dari yang tadinya 3.533.466 peso menjadi 1.747.755.000 peso. Dan untuk OEE meningkat dari yang tadinya 89,90 menjadi 95%. Artinya target 2020 tercapai. Dan ini adalah hasil perhitungan dari total amount of loss, yaitu 3,5 juta peso. Kemudian OE deviasi adalah 10,1%, yaitu 100% dikurangi 89,9%. Kemudian OE deviasi yang ada yang terbaru adalah 100% dikurangi 95%, yaitu 5%. Sehingga loss OEE yaitu 1.747.755 peso. Dan benefit atau keuntungannya adalah 1.782.711 peso dari penelitian ini. Kesimpulan, peningkatan OEE yang pertama yaitu dengan penerapan LAN tools, masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat sehingga mencapai target OEE 95%. Yang kedua, faktor penyebab kerugian terbesar secara langsung menyoroti kelemahan organisasi yang biasanya hanya menyoroti pada kualitas, availability, dan performance. Ternyata di sisi lain faktor manusia adalah yang utama. Kemudian continuous improvement, kaizen atau perbaikan terus-menerus dalam metode yang cocok untuk meningkatkan kinerja organisasi dari organisasi subjek.
Kemudian yang terakhir adalah LEARN dan TPM. Penggunaan LEARN dan TPM dapat digunakan sebagai standarisasi kedepannya untuk melakukan perbaikan. Oke, mungkin materi dari saya mengenai PPT untuk jurnal yang telah saya terjemahkan dari jurnal Filipina ini telah selesai. Sekian pemaparan dari saya. Apabila dapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.